Sobat Bonsai, bertemu lagi di sini. Kita mau membahas sedikit tentang bonsai kimeng atau kimeng, atau bahasa latinnya Ficus microcarpa. Nah, di sini ada satu bahan bonsai. Ini adalah kimeng atau kimeng. Saya sebut kimeng aja ya. Ini adalah bahan dari cangkokan yang ukurannya tidak terlalu kecil, medium lah. Nah, kita bisa budidaya di sini dengan cara kita pertama-tama kita tumbuhkan dulu cangkokan yang sebesar ya mungkin lengan tangan ini. Kita bisa tumbuhkan seperti ini. Jika tidak subur, kemungkinannya pertama mungkin dari media yang kita pakai. Media yang kita pakai harus poros. Lalu baiknya itu kita pakai sekam bakar, sekam lapuk. Kita juga bisa pakai media tanam yang dijual di toko-toko tanaman. Atau lebih bagus lagi pasir malang, dan tidak lupa selalu kita beri pupuk kandang untuk nutrisi tumbuhan tersebut. Nah, ini beberapa kali saya coba mengalami ketidaksuburan. Kemungkinannya suplai dari akar itu kurang sehingga tumbuhannya kurang subur. Maka ini satu cabang saya potong supaya memberi nutrisi yang lainnya. Demikian. Nah, ketika sudah subur, nanti kita bisa ground ya, untuk menghasilkan batang yang lebih besar lagi, juga percabangan yang lebih besar lagi. Dan tentu ground di tanah itu bisa membuat pertumbuhan lebih besar daripada kita tanam di polybag atau pada pot. Nah, ini adalah contoh dari cangkok juga, tapi ukurannya sepaha manusia, lebih gede lagi. Kita bisa program di sini dengan cara kita ground. Nah, ini kita bisa pakai ban seperti ini yang bawahnya langsung ke tanah, sehingga akar nanti bisa tembus sampai bawah dan mencari sumber makanan sendiri. Kita juga nanti bisa program bonsai. Ini kita potong. Nah, lalu kanan kiri bisa kita potong. Tapi nanti setelah akar ini tumbuh melingkar dan bagus. Nah, caranya akar bisa bagus adalah kita loskan dulu. Kita biarkan daunnya makin banyak, makin rimbun ya, sehingga pertumbuhan akarnya bisa bagus. Kita juga bisa cangkok angin. Nah, ini saya coba cangkok angin. Ini tapi ngelupasnya kurang dalam. Kita coba kelupas lebih dalam. Ketika kita sering siram dan kita kenai pada batangnya, maka akan keluar akar-akarnya. Setelah itu kita bisa tanam tanpa memakai cangkok konvensional yang biasa kita pakai dengan kokopit lalu dibungkus dengan plastik. Cangkok angin itu lebih praktis karena tanpa dibungkus cukup kita buka pada kulitnya aja, dia akan tumbuh akar-akar gantung. Karena ficus, khususnya kimeng, bisa mengeluarkan akar dari batangnya. Nah, kita juga bisa lakukan stek pada kimeng. Kita potong-potong pada bagian atasnya. Tapi ketika kita sudah tidak membutuhkan pertumbuhan akar di bawah tadi, kita bisa budidaya. Kita potong pada atasnya, lalu kita stek. Nah, ini adalah
sudah saya stek beberapa hari yang lalu. Nah, di sini cukup memakai pasir malang tanpa pupuk sedikit pun supaya tidak ada pembusukan. Jadi pasir malang itu poros, ketika kita siram airnya turun ke bawah dan kita taruh di tempat yang sejuk, sehingga nanti dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan akarnya bisa bertumbuh. Kelebihannya kimeng itu tidak ada bagian yang terbuang. Jadi batang-batangnya ini bisa kita budidaya untuk bisa kita jadikan bibit seperti ini. Nanti biasanya daun-daun menguning karena dia kehabisan suplai kan, lalu rontok, dan ketika muncul tunas baru berarti pertumbuhan akarnya sudah ada. Jadi kita bisa memperbanyak kimeng kita di rumah dengan cara grounding sehingga dia tumbuh subur dan besar, lalu bisa kita panen untuk cabang-cabang yang tidak diinginkan. Kita juga bisa pakai dengan indukan seperti ini. Nah, ini yang ketiga. Yang pertama tadi 1 lengan tangan, lalu ukuran sepaha. Kalau ini besar, ini perbandingan dengan tangan saya segini. Ini besar, kita ground. Caranya sangat mudah. Kita pakai paving block atau batako untuk dikelilingi seperti ini, lalu kita taruh aja. Nah, di bagian bawah itu kita beri lapisan supaya akarnya tidak turun ke bawah, supaya tidak ada akar yang di tengah-tengah. Tujuannya supaya akarnya melebar, melingkar. Nah, kalau kita ground seperti ini, dia akan tumbuh subur. Nah, ketika pertumbuhannya subur, kita bisa gunakan ranting-ranting ini untuk pembibitan. Caranya paling simple yaitu dengan cara seperti tadi, dengan cara kita stek. Jadi kita bisa budidaya dengan punya indukan seperti ini. Di samping indukan ini bisa jadi budidaya, kita bisa program bawahnya. Kita bisa buat program bonsai large, karena ini ukurannya besar ya. Jadi ground itu tidak butuh media yang banyak, tidak butuh tempat yang besar. Pasti kita punya sedikit lahan aja yang ada tanahnya, kita bisa gunakan itu. Jadi biarkan mereka tumbuh subur, sehingga kita bisa budidaya sendiri. Kita bisa mempunyai banyak bibit-bibit kimeng. Tentunya kalau kita mau produksi, mau jualan, sangat bisa kita lakukan. Kita hanya butuh modal 1 indukan besar, tapi kita akan terus menghasilkan. Jadi semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman. Jadi bonsai itu selain proses membuat bonsai sendiri, di samping itu kita bisa melakukan budidaya bonsai. Jadi kita bisa punya hobi, tapi juga menambah penghasilan kita. Dan cabang-cabang yang besar, tentu kita juga bisa lakukan cangkok. Nah, ini kita bisa cangkok angin, atau kita bisa cangkok yang konvensional, memakai kokopit, lalu kita tutup dengan plastik bisa. Untuk bahan seperti ini, yang besar ini, kita bisa ciptakan, tumbuhkan tangan-tangannya, kita perbesar, kita press. Jadi misal ini,
ketika kita potong, nanti ini dia akan membesar. Dan ini tidak terbuang. Karena paling ukuran bonsai itu pendek kan. Jadi kita bisa buang di atasnya, tapi bisa kita gunakan lagi. Ya, terima kasih teman bonsai. Demikian singkat tentang Ficus microcarpa atau kimeng atau kimeng. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Salam bonsai.